hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di sharing firman. Tema sharing firman hari ini adalah ketika Tuhan mengizinkan hidupmu hancur, ada rahasia yang Dia simpan. Saudara dikasih Tuhan, pernahkah hidupmu terasa hancur? Rumah tangga berantakan, usaha bangkrut, kesehatan menurun, orang yang kamu sayangi pergi meninggalkan kamu. Ketika itu terjadi, seringkali kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa Engkau izinkan semua ini terjadi? Saudara, jangan menyalahkan Tuhan dan jangan bersedih juga. Kabar baiknya, Allah tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ketika hidup kamu hancur, Tuhan sedang menyimpan rahasia besar untuk hidup kamu. Ada amin? Mari kita bahas. Roma 8 ayat 28. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Setiap orang pasti memiliki pengalaman hidup yang beraneka ragam. Mulai dari hal yang menyenangkan, indah, manis, sampai kepada yang pahit, getir, bahkan menyakitkan. Banyak di antara kita ketika dihadapkan pada pengalaman-pengalaman hidup yang tidak mengenakan, seperti masalah, ujian, kegagalan, penderitaan, tekanan, kesengsaraan, sakit penyakit, krisis, dan sebagainya, cenderung memiliki respons yang negatif. Kecewa, putus asa, marah, mengeluh, dan bahkan bersungut-sungut. Sikap-sikap yang demikian justru akan menjadi musuh terbesar dan penghalang utama kita berjalan dalam tujuan Tuhan bagi hidup kita. Padahal ada kalanya Tuhan memakai peristiwa-peristiwa yang menurut penilaian kita sebagai hal yang buruk tersebut sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Kata segala sesuatu berarti segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan tidak mengenakan sekalipun. Karena itu penting sekali kita belajar memahami cara Tuhan bekerja. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya itu bebas dari masalah. Ingat, tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan pernah dihasilkan seorang nahkoda yang handal. Justru di balik masalah, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Salah satunya adalah untuk menarik kita semakin dekat kepadanya dan belajar bergantung penuh kepada Tuhan. So, jika masalah, ujian, penderitaan itu seizin Tuhan terjadi, hal itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ada amin. Ayub 5, 17 dan 18 firman Tuhan berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, seringkali membuat kita terlena. Iman kita pun pada akhirnya tidak bekerja secara maksimal. Itu yang pertama. Nah sekarang, mari kita belajar dari kehidupan ini. Bayangkan, sebuah biji jagung, jika diletakkan di meja, ia tidak akan bertumbuh. Tapi kalau ditanam, ia dihancurkan oleh tanah, terkubur gelap, bahkan kulitnya pecah. Justru dalam kehancuran itulah kehidupan baru muncul. Tanaman itu bisa timbul, bisa tumbuh. Biji jagung bisa terus naik ke atas dan bertumbuh. Sama seperti kehidupan saudara dan saya. Kehidupan baru muncul. Sama seperti itu. Tuhan seringkali mengizinkan kita dihancurkan supaya sesuatu lebih indah dan dapat tumbuh. Nah sekarang kita belajar dari contoh Alkitab. Ayub. Ayub adalah orang benar, saleh, kaya, bahkan terhormat. Tapi dalam sekejap hidupnya hancur lebur. Hartanya hilang, anak-anaknya mati, dan tubuhnya penuh borok. Namun Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Rahasia Tuhan adalah Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Firman Tuhan tertulis di Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan rahasia Tuhan adalah Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Yang kedua, kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf dijual saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar, dipenjara tanpa salah. Hidupnya seakan hancur lebur. Tapi rahasia Tuhan adalah menjadikan Yusuf Perdana Menteri di Mesir. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah
mereka-rekannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, kita bisa belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Salib adalah momen paling hancur dalam hidup Yesus. Dipukul, diludahi, dipaku. Namun, di balik kehancuran itu ada rahasia Tuhan yang adalah untuk keselamatan dunia. Makanya tertulis di Yohanes 3:16, firman Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Nah, sekarang kita akan bahas mengapa Tuhan mengizinkan hidupmu hancur. Yang pertama, untuk menguji iman kamu. 1 Petrus 1:7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Saudara, di 1 Petrus 1:7 ini, maksud semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudara. Apakah iman saudara, iman saya sungguh-sungguh kuat atau tidak? Sungguh-sungguh luar biasa di dalam Tuhan atau tidak? Perlu diuji. Dan yang kedua, kita lihat untuk membentuk karakter. Roma 5:3-4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu semua, Roma 5:3-4, kesengsaraan menimbulkan yang namanya ketekunan. Karena tekun, saudara, lama-lama kita menjadi tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan kepada Kristus tidak pernah akan mengecewakan. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yohanes 11:4 berkata, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Nah, di Yohanes 11:4 ini, Lazarus yang mati, lalu Yesus datang dan berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah, terbukti Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Amin. Nah, saudara, mari kita belajar juga dari seorang pengusaha yang bangkrut. Ada seorang pengusaha bangkrut, semua usaha runtuh. Justru dari kebangkrutan itu, ia belajar manajemen yang lebih baik. Lalu mendirikan bisnis baru yang jauh lebih besar. Kemudian kita juga bisa belajar dari seorang istri yang ditinggalkan oleh suaminya. Hatinya hancur. Tapi ia belajar mendekat kepada Allah dan kemudian dipakai untuk melayani banyak wanita yang juga terluka dengan kondisi yang sama. Dan ada juga seorang anak muda yang gagal masuk universitas impiannya. Ia kecewa, ia merasa hancur. Tapi akhirnya ia masuk ke jalur yang lain. Dan disitulah ia menemukan panggilan hidupnya. Amin. Bapak Ibu semua, ketika Tuhan izinkan hidupmu hancur, apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama, tetaplah bersyukur, saudara. 1 Tesalonika 5:18, karena dengan bersyukur kita mengizinkan Tuhan cepat memulihkan saudara, memulihkan saya, dan kita bisa cepat bangkit kembali. Amin. Dengan bersyukur itu artinya kita tetap percaya, kita tetap beriman, Tuhan memberikan yang jauh lebih baik. Yang kedua, tetap percaya. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Artinya Tuhan pasti berikan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang ketiga, tetap setia. Artinya jangan berhenti berdoa, beribadah, dan terus melayani Tuhan. Dan yang keempat, tetap menantikan Tuhan. Mazmur 27:14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi saudara, ketika hidupmu hancur, percayalah itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan sedang menyiapkan awal yang baru. Ada rahasia indah yang Dia simpan, yang akan dinyatakan tepat pada waktunya nanti. Ingat, salib bukanlah akhir, tapi kebangkitanlah itu akhirnya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.